Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Dengan kalimat tersebut, manusia berkumpul dari segala penjuru untuk menunaikan rukun Islam kelima, yaitu haji. Nabi Ibrahim alaihissalam dan anaknya yang bernama Ismail ialah orang yang pertama kali memulai tawaf mengelilingi Ka'bah al-Musyarrafah, yaitu kiblatnya umat Islam yang dibangun oleh mereka. Hal ini sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa taala, وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. Dan ingatlah ketika Ibrahim meninggikan pondasi Baitullah bersama Ismail seraya berdoa, "Ya Tuhan kami, terimalah amal dari kami." Dan ingatlah ketika Ibrahim meninggikan pondasi Baitullah bersama Ismail seraya berdoa, "Ya Tuhan kami, terimalah amal dari kami. Sungguh Engkaulah yang Maha mendengar, Maha mengetahui." Setelah Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam selesai membangun Ka'bah, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan mereka untuk memanggil dan mengajak orang-orang untuk menunaikan ibadah haji. Allah Subhanahu wa taala berfirman, وَأَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ. Dan serulah manusia untuk mengerjakan haji. Niscaya mereka akan datang kepadamu dengan berjalan kaki atau mengendarai setiap unta yang kurus. Mereka datang dari segenap penjuru yang jauh. Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala berkata di dalam tafsir ayat tersebut, sesungguhnya Nabi Ibrahim memanggil orang-orang, "Wahai manusia, sesungguhnya Allah telah menjadikan sebuah rumah atau Ka'bah, maka berhajilah kalian." Dan pada hari itu, manusia diwajibkan untuk berhaji di Ka'bah. Orang-orang Arab pada zaman jahiliyah, mereka haji dari seluruh tempat. Mereka ialah orang-orang yang bertauhid lagi lurus, orang Yahudi, Nasrani, juga ada orang Hindu, Persia dan Swabi'ah atau penyembah binatang, yang mana penduduk Mekah mengikut sertakan mereka. Mereka disebut humus, yaitu penduduk negeri atau penduduk asli. Orang-orang Arab juga mensakralkan bulan haji, yaitu bulan Dzulhijjah, serta bulan sebelumnya dan setelahnya, dan juga bulan Rajab. Bulan tersebut dinamakan sebagai bulan Allah Al-Asam, yang berarti pada bulan tersebut tidak terdengar suara pedang di dalamnya. Perang diharamkan pada bulan-bulan itu, dan pada bulan itu diberhentikan segala invasi sebagai penghormatan kepada bulan haji. Tata cara haji pada zaman jahiliyah mirip dengan tata cara haji pada zaman Nabi dalam beberapa gerakan. Akan tetapi setelah berjalannya waktu dan setelah munculnya penyembahan terhadap patung dan berhala di Jazirah Arab yang dibawa oleh Amr bin Luhai, orang-orang jahiliyah merubah manasik haji. Maka manasik haji kemudian pun menjadi menyimpang sampai Nabi Muhammad SAW diutus, yang mana kemudian beliau mengajari manasik haji yang benar yang sesuai dengan syariat. Kebanyakan cara-cara yang benar itu dijelaskan pada waktu haji wada, yaitu satu-satunya haji yang ditunaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Rasulullah SAW bersabda, "Khudhu anni manasikakum." Ambillah dariku cara-cara mengerjakan haji. Bagaimanakah cara orang-orang Arab menunaikan ibadah haji pada zaman jahiliyah sebelum Islam? Dan mengapa mereka tawaf mengelilingi Ka'bah dalam keadaan telanjang? Tawaf adalah rukun pertama haji sebelum Islam, dan beberapa orang Arab tawaf mengelilingi Ka'bah dalam keadaan telanjang tanpa busana, baik laki-laki maupun perempuan. Yang bahkan mereka membenci orang yang tawaf memakai baju. Mereka telah bermaksiat di dalamnya. Mereka melepaskan pakaian ketika hendak tawaf, dan apabila mereka telah menyelesaikan tawaf, mereka akan memakai pakaian tersebut kembali. Orang-orang Quraisy membuat pakaian khusus untuk haji dari kain celemek yang tidak dijahit. Dan bagi yang tidak mampu untuk membeli celemek, mereka akan tawaf dalam keadaan telanjang, dan kebiasaan itu tetap ada sampai Rasulullah SAW dan para sahabatnya menaklukkan kota Mekah. Maka kemudian beliau melarang hal tersebut. Disebutkan oleh Imam Al-Azraqi di dalam kitab Tarikh Mekah, apabila Asyarurah berhaji dari selain ahli Mekah, baik laki-laki maupun perempuan, tidaklah mereka bertawaf mengelilingi Ka'bah kecuali dalam keadaan telanjang. Asyarurah ialah orang yang pertama kali menggunakan pakaian ahmusi dengan cara meminjam. Dalam Sahih Bukhari, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, "Kanatil mar'atu tatufu bil baiti wa hiya uryanah, wa taqulu man ya'iruni tatwafan, taj'alhu ala farjiha, wa taqulu al-yawma yabda'u ba'duhu aw kullu, fama bada'a minhu fala uhillah." Dahulu wanita bertawaf mengelilingi Ka'bah dalam keadaan telanjang, dan dia berkata, "Siapakah yang mau meminjami pakaian yang digunakan untuk menutupi kemaluannya saat tawaf? Pada hari ini semuanya atau seluruhnya kamu lihat, akan tetapi yang kamu lihat tidak saya halalkan."
Kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat, "Khudhu zinatakum 'inda kulli masjid." Pakailah pakaianmu yang bagus pada setiap kali memasuki masjid. Ibnu Katsir berkata tentang tawaf, dari beberapa kabilah yang tawaf mengelilingi Ka'bah dalam keadaan telanjang. Orang-orang Arab kecuali Quraisy tidak mengelilingi Ka'bah dengan pakaian yang mereka kenakan. Mereka menerangkan bahwa tidak ada tawaf dengan pakaian yang mereka maksiat dengannya. Orang-orang Quraisy dan Ahlu Humus bertawaf mengelilingi Ka'bah memakai pakaian mereka. Dan siapa saja yang mendapatkan pinjaman pakaian, dia akan bertawaf dengannya. Dan siapa yang mempunyai pakaian baru, dia akan bertawaf dengannya. Dan barang siapa yang tidak ada baju baru dan tidak mendapatkan pinjaman dari orang Humus, mereka akan tawaf dalam keadaan telanjang. Dan bahkan perempuan pun tawaf dalam keadaan telanjang. Imam Nawawi berkata, dahulu orang-orang jahiliyah tawaf dalam keadaan telanjang, dan mereka membuang baju dan membiarkannya di atas tanah, dan tidak diambil untuk selamanya. Mereka membiarkan terinjak-injak sampai rusak dan dinamakan liqa. Sampai kemudian Islam datang dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada hambanya yang beriman untuk menutup aurat. Allah Ta'ala berfirman, "Khudhu zinatakum 'inda kulli masjid." Pakailah pakaianmu yang bagus pada setiap kali memasuki masjid. Nabi SAW bersabda, "La yatufu bil baiti 'uryan." Tidak boleh bertawaf mengelilingi Ka'bah dalam keadaan telanjang. At-talbiyah. Orang Arab telah tahu talbiyah dalam berhaji sebelum Islam datang, akan tetapi berbeda dengan talbiyah yang sekarang, yaitu labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Dahulu setiap kabilah memiliki talbiyah khusus. Diriwayatkan oleh Abu Ali Al-Marzuki Al-Asfahan di dalam kitab Al-Asminah. Beberapa disandarkan kepada pemiliknya. Pertama, talbiyah orang-orang Quraisy. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak illa syarikahu walak. Tamlikuhu wa ma mulkun Abu Banat fi fidak. Kemudian yang kedua, talbiyah Jurhum. Labbaika marhuban wa qad kharajna. Wallahi laula anta ma hajajna Makkah wal baita wala ajajna. Wala tasaddaqna wala tahajjajna wala tamtina wala raja'na wala intaja'na fi qura wa sahna. Kemudian talbiyah Khuza'ah, nahnu min ba'dihim autad, nahnu warathana al-bait ba'da 'ad, faghfir fa anta ghaffaru wahhad. Kemudian talbiyah Bani Kinayah, labbaik Allahumma labbaik yaumat ta'rif, yaumat du'a wal wuquf, wa di sabahi du'a min tahbiha wat ta'rif. Sa'i Safa dan Marwah. Orang Arab mengambil ritual ini dari Hajar ibunda Ismail, yang mana beliau telah bersaing atau lari-lari kecil dari dua gunung terletak di pinggiran Mekah untuk mencari air untuk anaknya. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat Jibril untuk memukul tanah, yang kemudian memancarkan air yang dinamakan dengan Zam-Zam. Lalu orang-orang Arab meletakkan patung-patung dari Safa dan Marwah untuk menjualnya kepada orang-orang yang berhaji. Maka dagangan patung-patung itu pun laris pada bulan haji. Setelah Islam datang, mereka berusaha menjauhi ritual tersebut seperti yang dilakukan oleh orang-orang musyrik. Maka turun firman Allah Subhanahu wa taala, "Innas safa wal marwata min sya'airillah, faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha 'alaihi ay yattawwafa bihima." Sesungguhnya Safa dan Marwah merupakan sebagian syiar agama Allah, maka barang siapa beribadah haji ke Baitullah atau berumrah, tidak ada dosa baginya mengerjakan sa'i antara keduanya, dan hal itu untuk menghilangkan kesulitan buat mereka. Wukuf di Arafah. Dahulu orang-orang Arab, khususnya orang selain penduduk suku Quraisy, mereka akan wukuf pada 9 Dzulhijjah dari Arafah ke Muzdalifah, kemudian ke Mina. Diriwayatkan dari Zam'ah, dari Salamah bin Mahram, dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, dahulu orang-orang jahiliyah wukuf di Arafah, manakala matahari berada di atas bukit seakan-akan seperti kain surban di atas kepala laki-laki, maka mereka pun berangkat. Menyembelih kurban. Orang-orang Arab jahiliyah ketika selesai melakukan ibadah haji, mereka akan menyembelih hewan sebagai pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang Arab terbiasa menyembelih hewan untuk pendekatan diri kepada Allah. Mereka menyembelih kurban mengharapkan kebaikan, seperti Nabi Ibrahim alaihissalam ketika diuji imannya oleh Allah Subhanahu wa taala dengan menyembelih anaknya, sebelum Allah Subhanahu wa taala menggantikannya dengan sesembelihan yang besar. Mereka membuat pagar untuk menjaga hewan tersebut dan meninggalkannya begitu saja tanpa ada yang menghalanginya seorang pun, dikarenakan haram. Setelah menyembelihnya, mereka akan melumuri Ka'bah dengan darah sesembelihan tersebut dan dagingnya akan diberikan kepada orang-orang fakir. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu wasallam barak ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.